Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahri Maulana di FM Channel. Di Gerebek Ramadan ini kita ada tema utama, yaitu ketika hati merasa cinta. Yang mana di episode Ramadan kali ini kita akan berbicara soal cinta. Yang mungkin teman-teman semuanya tahu soal cinta itu terhadap pasangan, terhadap istri, terhadap suami. Tapi di sini kita beda. Ada 4 tema pilihan. Yang pertama, ketika kita cinta terhadap Al-Quran, ketika cinta kita terhadap malaikat Allah, ketika cinta kepada Al-Quran, ketika kita cinta terhadap Al-Quran, dan ketika kita cinta terhadap orang tua. Cinta terhadap orang tua, cinta terhadap Al-Quran, cinta terhadap malaikat Allah, dan cinta kepada Allah. Ini akan kita bahas semuanya di 4 narasumber kita. Di episode kali ini kita akan ngebahas cinta terhadap orang tua, di mana saya sudah berada di depan rumah salah satu bintang tamu kita ya. Yang mana teman-teman semua mungkin sudah tahu bintang tamu kita. Bintang tamu kita adalah Fuad Bak. Siapa sih yang nggak tahu Fuad Bak? Yang akun Instagramnya dari kemarin selalu kena banned ya. Dan juga sebelumnya saya ucapkan marhabannya Ramadan buat seluruh subscriber dari FM Talk Show, FM Channel, program-program kita lainnya juga. Dan Hayatul Muhammad juga pendengarnya. Marhabannya Ramadan, semoga di bulan yang mulia ini kita dapat menjadi insan yang lebih baik. Semoga di Ramadan tahun ini lebih baik dari yang kemarin. Gua bakalan coba update. Halo, assalamualaikum. Ini ada alamat jangan dimungkin. Ini takutnya ada yang kirim paket lagi. Halo, assalamualaikum Bang Fuad. Apa nih? Apa kabar? Ya, ini Satgas Covid. Ini Satgas Gerebek Ramadan. Ramadan. Gerebek Ramadan. Dan alhamdulillah. Tempo dulu kali ya. Boleh. Masya Allah. Ini pertama kali kita ke rumah Fuad. Kita di sini akan ngebahas soal cinta terhadap orang tua. Oke. Udah punya keluarga Bang? Alhamdulillah. Kalau gitu cocok ya kita ke dalam. Ayo masuk. Oke Bang Fuad, apa kabar Bang Fuad? Alhamdulillah. Insyaallah tes aja ya. Walaupun udah punya Tadi habis cuci muka. Oh. Pantasan lebih fresh. Hari dari panas-panasan di luar. Ini suara aja masih serak. Juga teman-teman semuanya, kita bakalan ngebahas cinta terhadap orang tua. Nih, menurut Bang Fuad, cinta terhadap orang tua itu seperti apa sih Bang? Langsung banget ini. Oke, kita mau apa dulu nih? Saya tutup gerbang dulu. Oh, belum ditutup ya? Oke, kita tutup dulu. Oke, Bang Fuad, kita sebenarnya kesini pertama yang ini baru pertama kali kita silaturahmi ke rumah Bang Fuad ya. Dan Masya Allah alamatnya luar biasa. Kita dari tadi nyasar. Dan Allah itu sebenarnya di saat kita kesasar itu Allah itu menunda pertemuan kita. Karena mungkin Bang Fuad tadi belum cuci muka, Fahri belum sholat, jadi kan udah sholat dulu, Bang Fuad cuci muka dulu, baru Allah Pintar sekali Anda. Iya, sebenarnya walaupun udah capek. Ya Bang Fuad, apa kabar sih Bang Fuad? Alhamdulillah baik. Masih di stasiun TV. Sih sampai udah 5 tahun saya di sana. Tahun. Karena aja dunia gini baru 3 tahun. Iya, kan dari ini PH juga kalau nggak salah. Iya, tapi freelance Bang. Enggak. Tapi pengalaman udah banyak ya. Insya Allah, tapi kita nggak bahas soal itu sih ya. Sebenarnya banyak ya. Kemarin tuh kesini udah janji kita sama Bang Fuad pengen bikin konten, tapi ternyata belum pengen ketemu karena aku tuh gemes banget ngebahas soal Instagram. Gemes. Lucu ya Bang Fuad rupanya. Kita tuh Instagram abang kan yang sampai 1 juta followers kemarin. Bukan kena hack sih, dinonaktifin. Dinonaktifin. Tapi Instagram dicari sepihak. Ditinjau 30 hari. udah 30 hari kan? Yang pertama iya, udah balik ke. Nah, Nah, yang ternyata dinonaktifin lagi. tapi sekarang ya ada Instagram baru ya, Fuad Bak 21 ya. Fuad Bak 21 dan ternyata followersnya langsung naik sekarang 65. Iya, 60 sekian. 60.000 dalam waktu dekat. Itu kenapa ya? Tapi orang follow abang tuh karena apa sih Bang? Emang konten abang apaan sih? Yang jelas sih mungkin mereka iseng aja. Tapi konten Bang Fuad tuh yang paling aku suka yang Korea di dubbing, terus ada anaknya juga itu tuh. Oh iya. Itu bagus. Iya, jadi itu memang waktu itu lagi trennya Korea. Oh iya, bapaknya editor mah enak, rekam sekali langsung jadi videonya. Jadi sekarang kan trennya beda. Dan Oke, kita tunggu ya karya-karya Bang Fuad selanjutnya. Tapi kita nggak ngebahas itu sebenarnya, tapi gemes banget. Mulutnya pengen ngebahas soal itu. Dan juga nih Bang, tema kita kan untuk Bang Fuad cinta terhadap orang tua. Ya kan?
terutama buat ya udah punya istri, udah punya anak, beda seperti Fahri yang masih single. Pandangan Bang Fuad terhadap tema ini, cinta terhadap orang tua itu seperti apa? Ya, jadi alhamdulillah ya, kita memasuki bulan Ramadan. Ya. Semoga di bulan ini kita bisa memperbaiki amalan-amalan kita. Dan juga Amin. Allah ampuni dan hapus dosa-dosa kita yang lalu. Amin. Itu doa kita. Ya. Tema tentang orang tua memang menarik nih Bang Hari. Terutama memang kita yang mungkin masih punya orang tua Ya. karena itu menjadi salah satu pintu surga. Jadi sekian banyak pintu nih ya, itu orang berbakti pada orang tua, birrul walidain itu memang salah satu pintu yang selagi kita masih bersama orang tua bisa kita amalkan gitu kan. Kita sayang orang tua karena gini, ada 3 amalan kata Rasulullah ya. Ada 3 amalan yang Allah sangat cinta terhadap amalan ini. Nah, yang pertama as-sholatu ala waqtiha. Ya. Jadi sholat di waktu. Ya, sholat di waktu. Terlebih yang cowok nih itu berjamaah di masjid. Nah, yang kedua itu birrul walidain, berbakti pada orang tua. Jadi masuk tuh kriteria di mana Allah sangat mencintai amalan ini. Nah, yang ketiga jihadun fisabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi kalau tema tentang orang tua ini menjadi tema khusus nih buat kita, karena ngingetin lagi bagaimana perlunya kita cinta kepada orang tua dan berbakti pada orang tua. Karena ada salah satu azab atau ini ya, balasan. Ada salah satu balasan itu yang setiap amalan kita, dosa kita ya, itu kan nanti akan dibalas ketika yaumil kiamat ya, waktu kiamat. Tapi ada satu dosa atau perbuatan yang nantinya bukan hanya di akhirat, sampai nanti juga di dunia langsung setimpal. Salah satunya durhaka pada orang tua. Ya, jadi hati-hati buat teman-teman semua, juga pengingat buat saya pribadi, bagaimana betapa kita diwajibkan berbakti pada orang tua. Bahwasanya kan ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Itu pun murkanya Allah terletak pada murkanya kedua orang tua. Jadi teman-teman semuanya yang masih punya orang tua jelas harus bersyukur banget ya Bang ya. Di situ masih ada kesempatan kalian untuk mendapatkan ridhonya orang tua, mendapatkan ridhonya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah tangan. Jadi bagi kalian yang masih punya ibu, ya Allah sayangilah banget. Kalian bakal menyesal di saat kalian sudah tidak ada ibu lagi, tidak ada orang tua lagi, tidak ada yang ngarahin kalian lagi, benar nggak sih Pak? Benar. Tapi orang tua bangun masih ada. Alhamdulillah. Insyaallah masih lengkap, masih masih enak, masih bisa ngebuktiin nih ke orang tua bahwasanya ini loh aku anakmu yang tidak ini anakmu yang bisa kamu banggakan. Insyaallah. Kamu. Kita semua lah ya harus membuktikan itu. Ya, semuanya harus kita buktikan. Insyaallah. Dan juga Bang, untuk orang tua sendiri, abang kan sendiri sudah menjadi orang tua. Anaknya udah 2. Ya. Walaupun mukanya masih awet muda. Unyu-unyu ya. Unyu-unyu. Apa? Bang, oke. Aku ingin membahas soal Bang Fuad kan udah menjadi orang tua. Bedanya abang saat abang menjadi anak, ya kan, belum masih bebas lah, masih main-main. Terus abang sekarang menjadi orang tua. Bedanya di mana? Gini ya, kalau soal beda, yang jelas beda ya. Iya. Secara fisik aja beda ya. Dari zaman dulu kita ngompol ya kan, Iya. sekarang kita udah ngurusin yang ngompol anak kita. Tapi yang jelas di mata orang tua, kita tuh tetap anak kecil. Kan gitu ya, sepakat ya? Sepakat. Itu menjadi bukti bahwa kita nggak bisa meninggi di atas orang tua, di depan orang tua. Meninggi di depan orang tua, baik nada, sikap, dan sebagainya, kita harus terus merendah. Karena mau gimana pun, kita tetap di mata orang tua. Yang pertama itu. Yang kedua, perbedaan itu adalah sekarang kita berkeluarga. Nah, keluarga kita itu harus kita ajak untuk mencintai orang tua atau kakek neneknya sekarang ya. Caranya gimana? Harus dideketin. Komunikasi itu harus dijaga, itu juga penting. Makanya kalau dinyatakan bedanya apa? Semua sama. Selagi masih bisa diusahakan untuk terus berkomunikasi, menjalin silaturahim, kan orang tua saya di Tegal. Itu juga ya. Berarti Lumayan. orang Jawa tuh. Kenapa?
Iya, ngapa? Orang apa? Orang kepenak. Fahri tahu? Aku ini bukan orang Jawa sih. Tapi teman banyak Jawa, mungkin ngerti Jawa. Iya. Ya, terus Ya jadi itu kalau dinyatakan beda beda, tapi kalau dinyatakan sama juga sama. Karena apa? Samanya adalah kita terus berbakti kepada orang tua dari kecil sampai saat ini sampai akhir dan hayat. seterusnya ya. Dan orang tua itu benar-benar apa ya, kita tuh ngebahas orang tua itu luas jangkauannya dikarenakan benar, saya sepakat dengan Bang Fuad, mau kemanapun kita ngerantau, mau sedewasa apapun kalian, mau setua apapun kalian, kalau sudah berhadapan dengan orang tua, kalian tetap dianggap sebagai Anak kecil. anak kecil yang dulunya Diurus, dimandiin ya kan, diurus. dulunya diurus, sekarang walaupun kalian udah bisa berumah tangga tetap aja anak kecil ya. Terus Bang Fuad, apa yang Bang Fuad terapkan nih terhadap anak Bang Fuad sekarang? Maksudnya apa yang Bang Fuad dapatkan dari orang tua sehingga sekarang Bang Fuad terapkan juga? Jadi memang kata para salah seorang sahabat Rasulullah itu berkata bahwa setiap mendidik anak itu punya masanya, punya zamannya. Jangan didik anak kalian seperti saat kalian dulu dididik oleh orang tua kalian. Sekarang itu caranya kasih sayang itu sama, tapi caranya, metodenya itu aja yang berbeda. Kalau dulu mungkin caranya lebih keras ya, zaman kita kecil. Pernah kecil ya? Nggak mungkin sih kalau aku langsung lulus dari kelapa gitu kan. Tapi yang jelas bahwa waktu saya kecil mungkin istilahnya keras kali ya, cara didiknya gitu orang tua. Nah sekarang nggak bisa kita terapkan, harus dengan cara pengertian. Kalau kamu melakukan kesalahan, kalau bisa jangan diulangi, kalau enggak kamu akan kena risikonya, misal dicuekin, jadi gitu, nggak mungkin pakai fisik kan ya. Nah penerapan itu berbeda metode dengan yang lama. Sekarang apalagi ya, kita lebih tahu agama, jadi segala apapun didekatkan pada agama, disandarkan pada agama, terutama itu ilmu tauhid gitu. Bagaimana segala sesuatu tuh, misal nih, itu dari kecil nih anak tuh dikasih tahu, terutama ibunya itu ngajarin bahwa takut itu ya sama Allah. Kemudian siapa yang menciptakan ayah, bunda, yang menciptakan kucing saya kan kucing, ada jadi Allah, semua dilimpahkan ke Allah. Itu bagian dari tauhid. Jadi sekarang nih karena saya udah mulai tahu agama, maka anak saya harus lebih tahu lagi. Harapannya nanti untuk meneruskan amalan-amalan sholat saya kan gitu ya, harapan besarnya ibadah-ibadah saya dan sebagainya. Jadi disandarkan pada agama, bro. Benar. Berarti harapan Bang Fuad tuh, anak Bang Fuad itu melanjutkan tongkat estafetnya, tapi dengan yang lebih luas, dengan amalan yang lebih dari Bang Fuad yang dapatkan sekarang. Terus insyaallah. Amin. Kita doakan dan investasi tuh bro, anak ya, kita. Benar. Ya kan? Investasi. Terus kamu kapan mau investasi? Aduh, kok aku disindir Bu. Terus kamu kapan mau investasi? Aduh, kok aku disindir Bu. Insyaallah lah Bang Fuad. Segera ya, insyaallah ya. Amin dong. Amin. Semoga Allah lapangkan rezekinya. Ya kan? Semoga Allah dekatkan jodohnya. Ya. Ini bagi yang masih single bisa subscribe YouTube ini, ya. lalu kenali Bang Fahri. Kenalin. Nah, kirimkan CV-nya. Aduh, lanjut. Baru tuh bahas soal CV. Oh, CV gitu. itu suatu hal yang gimana? Ada yang ngajuin banyak pastinya kan? Cuman kamunya kayaknya yang milih. saya seperti terdakwa di sini yang ini sama hakim. Sebenarnya akan ada masa yang abang. Kita ada target. 98 hari. Ya, Bang. Masih 22 tahun. Kenapa? Anak Bang Fuad umurnya berapa? Anaknya? Yang paling tua yang cewek? Itu udah 2 tahunan, 3 bulan, 4 bulan, 2 tahun. Kalau dihitung 18 tahun lagi masih bisa. Udah sepuh apa ya? Udah 40 tahun berarti hari nanti. Lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut soal tema. Ya, kan bahwasanya banyak orang berbicara, lu durhaka nih ke orang tua. Lu nanti durhaka, lu dan Bang Fuad tahu nggak sih arti durhaka itu apa sih sebenarnya, Bang? Durhaka itu menyakiti orang tua, bagian dari durhaka.
kemudian nada tinggi di depan orang tua itu durhaka. Kemudian kita tidak mengingatkan orang tua terhadap ibadah itu juga durhaka, bro. Iya. Jadi luas sih, durhaka itu luas. Makanya kita perlu menjaga sikap di depan orang tua, gitu. Dan juga di dalam keluarga. Itu durhaka juga sama anak kita juga bisa kan? Benar. Itu kita gak memberikan kewajiban hak anak pendidikan, mengasuh dengan baik, itu durhaka juga, bro. Jadi luas, bro. Kalau ngomongin durhaka itu kena semua bisa. Itulah salah satu yang kami saya menjodohkan. Belum siap menerima itu, masih butuh banyak ilmu Bang Fuad di situ. Biar kita tidak salah melangkah. Ya Masya Allah. Jadi Fahri itu saat ini kejar ilmu dulu ya. Kalau ilmunya udah lengkap, udah mantap, Insya Allah baru kita. Doain aja lah. Yang penting gini Bang. Kalau seandainya Fahri menikah, Bang Fuad harus datang. Gimana sih? Kalian Kan calonnya belum tentu Palembang. ya siapa tahu calonnya di daerah NTB gimana coba? Kita cari sini aja biar dekat. Jadi biar undangan dekat, bro. Tetangga dari sini nggak? Sini nih. Oh ya. Sebelah sini? Berarti circle di sini masih belum. Belum. Sebenarnya kesini tujuannya itu sih Bang, Mencari sekalian jodoh. mencari jodoh juga kita. Siapa tahu ada referensi dari Bang Fuad ya kan. Insya Allah. Saudara. Saudara. Awas. Enggak Ada. Kalau itu kita Menjauh. ngomongin di belakang aja. Iya. Karena Jangan di depan kamera, Bang. Oke, kita berbicara soal Siti Nurbaya. Bahwasanya banyak orang-orang bilang sekarang itu bukan zamannya Siti Nurbaya, bukan zamannya jodoh-jodohan, bukan zamannya si orang tua ini punya anak yang dijodohkan. Zaman sekarang bukan zamannya itu. Tapi menurut Abang nih, Abang setuju nggak sih dengan jodoh? Kenapa? Karena gini ya, orang tua itu ingin yang terbaik Benar. terhadap anaknya. Jadi orang tua juga punya kewajiban, punya kewajiban dan hak untuk bagaimana anaknya meneruskan garis keturunannya yang baik. Itu nggak masalah. Gitu. Nah, yang jadi perhatian kita adalah bagaimana itu bisa dibicarakan sama anak, membangun komunikasi. Komunikasinya harus baik. Maka nanti setelah yang menjalani pernikahan anaknya, semua itu dijalani dengan lapang dada. Gak ada yang menyesal, gak ada yang saling menyalahkan. Jadi nggak masalah juga. Kan selama ini mungkin kita adalah ya yang menyatakan udah bukan zamannya atau Siti Nurbaya dan sebagainya, tapi bisa jadi gitu. Karena saya misal nih contoh, saya nanti kan anak dewasa, saya mungkin punya teman atau saudara dan dia juga dari orang yang baik gitu. Dia juga punya anak yang seumuran dengan saya, kenapa enggak saya jodoh? Ini kan nanti saya komunikasi kan, mau enggak? Karena memang orang itu anak soleh, misal anaknya juga anak soleh, bapak berharap kamu dapat yang soleh. Jelas masalah kan? Ya, itu Fahri setuju kalau seandainya orang tua menjodohkan anak dengan alasan seperti itu, ya kan? Fahri bukannya nggak mungkin, pasti orang tua pengen yang terbaik buat anaknya. Orang tua pengen. Tapi maaf, kalau memang dipaksa untuk kepentingan orang tua, Nah, itu yang salah. itu masalah. Iya. Gitu sih. Kadang kan ada orang tua, itu ada anaknya bupati. Punya Ya, jabatan, punya jabatan, namanya bagus. Nah, itu keliru. Keliru. Kan kalau dengan alasan Bang Fuad tadi, Fahri setuju bahwasanya orang tua itu pengen yang terbaik buat anak, pengen mendapatkan apa ya, bisa setidaknya dengan pasangannya itu bisa mendapatkan sampai banyak itu ya kan. Masya Allah, sebenarnya ini jadwalnya tidur sih, kita udah ganggu Bang Fuad, tapi teman-teman semuanya, kita ini kan apa ya, aku lupa mau mau di closingnya gimana gua. Oh, mau langsung closing? Iya. Apa YSQ nggak jadi? Jadi itu beda-beda. Nah, oke. Kita udah banyak banget berbicara soal cinta terhadap orang tua sama Bang Fuad. Oke, kita doakan lah semoga Bang Fuad punya anak 2 ya kan. Mau nambah lagi nggak Bang? Insya Allah. Pengennya berapa? Saya bikin sekolah ke-11. Sebalasan sepak bola. Nanti kita tanding lah sama Boleh. 11-an kamu nanti. Iya, tapi Kapan? kenal lagi ya. Insya Allah segera ya. Insya Allah segera, amin. Oke, boleh kita, ini kan pertandingan persahabatan kita nanti. Oke. Tim Fuad Bak lawan tim Farid Maulana. Seru juga ya kan.
Oke, kita udah banyak bicara soal orang tua. Oke, kesimpulan terakhir Bang terhadap tema cinta terhadap orang tua yang ingin Abang sampaikan ke teman-teman semuanya di sini. Iya, ya harapan kita sih bukan hanya dipertemukan di dunia ya. Kita memang nggak bisa memilih kita dilahirkan dari rahim ibu yang seperti apa. Sama juga orang tua kita nggak bisa memilih nanti melahirkan anak yang seperti apa. Tapi kita punya amanah bahwa ayo kita sama-sama ketemu di dunia juga di akhirat dengan amalan yang terbaik kita. Berbakti pada orang tua gitu, dan nanti diteruskan pada anak cucu kita. Itu sih. Jadi ayo sama-sama kita jadi anak yang berbakti, anak yang baik pada orang tuanya. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti. Nanti karena kita juga bakal jadi orang tua. Sesungguhnya orang tua itu pernah merasakan muda dan kalian yang muda belum tentu merasakan tua, ya kan? Jadi teman-teman semuanya hargailah semua pendapat dari orang tua. Orang tua yang terbaik buat kalian semua. Dan juga Bang Fuad, terima kasih Bang Fuad. Kita udah ngerepotin Bang Fuad. Dan juga teman-teman semuanya jangan lupa subscribe, like, and comment, and share juga teman semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini dan insya Allah setelah ini kita bakalan Q&A sama Bang Fuad. Nanti akan kita tayangkan juga di YouTube. Oke, terima kasih semuanya. Bang Fuad juga terima kasih. Sama-sama. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.